Kapten Manchester United Bruno Fernandes menolak tawaran fantastis dari klub Arab Saudi Al Hilal meski dijanjikan gaji mencapai 66 juta pound sterling per tahun atau setara sekitar 1,5 triliun rupiah. Menurut laporan BBC, gelandang asal Portugal itu memilih bertahan di Old Trafford karena masih memiliki ambisi bersama Manchester United. Secara finansial, tawaran Al Hilal jauh melampaui penghasilan Bruno saat ini. Di MU, pemain berusia 31 tahun tersebut menerima gaji sekitar 15,6 juta pound sterling per tahun atau setara 363 miliar rupiah. Meski selisihnya sangat signifikan, Bruno menegaskan bahwa keputusan bertahan didasari komitmen profesional dan rasa tanggung jawab terhadap klub. Tawaran dari Arab Saudi sangat besar, namun saya tidak mau meninggalkan Manchester United dalam situasi sulit. Saya masih ingin mencapai sesuatu di sini, ujar Bruno. Kontrak Bruno bersama Manchester United masih berlaku hingga musim panas 2027. Ia disebut ingin menghormati kesepakatan tersebut, sekaligus terus berkontribusi dalam proses kebangkitan tim. Peran Bruno Fernandes sendiri masih sangat krusial di lini tengah Manchester United. Ia menjadi motor permainan sekaligus pemimpin di lapangan, sehingga manajemen klub disebut mempertimbangkan opsi perpanjangan kontrak dalam waktu dekat. Keputusan Bruno menolak tawaran besar dari Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk tetap bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa bersama Manchester United. Di tempat lain, Manchester United dikabarkan tengah serius memantau situasi penyerang andalan AC Milan Rafael Leao jelang bursa transfer musim panas. Situasi kontrak Leao menjadi salah satu faktor yang membuatnya menarik di pasar transfer. Winger asal Portugal tersebut kini hanya memiliki sisa kontrak kurang dari 2 tahun bersama Rossoneri. Kondisi ini membuka peluang bagi Milan untuk mempertimbangkan penjualan, terutama jika ada tawaran yang sesuai. Laporan menyebutkan bahwa angka sekitar 60 juta euro diyakini cukup untuk membawa Milan ke meja perundingan. Nominal tersebut dianggap realistis mengingat kontribusi Leao yang masih konsisten meski belum mencapai puncak performa terbaiknya musim ini. Manchester United sukses menyulap Old Trafford menjadi benteng yang mengerikan lagi setelah menekuk Brentford. Michael Carrick benar-benar menunjukkan kelasnya dengan memoles ulang formasi 3 back warisan Ruben Amorim yang menjadi senjata yang jauh lebih fleksibel. Skema ini bikin lawan mati kutu lewat transisi cepat yang seolah kembali ke masa kejayaan mereka. Meski tampil dengan jersey khusus kampanye amal, Setan Merah sama sekali nggak punya niat memberikan sedekah poin. Sejak peluit dibunyikan, anak asuh Carrick langsung tampil beringas. Kobbie Mainoo sempat memamerkan aksi individu yang mengacak-acak pertahanan lawan, meski penyelesaian Amad Diallo masih meleset tipis. Namun, gol pembuka akhirnya datang lewat visi jenius Bruno Fernandes. Sang kapten mengirim umpan terukur kepada Harry Maguire yang kemudian disambar Casemiro. Jujur saja, kalau urusan duel udara, Casemiro emang masih jadi monster yang sulit ditaklukkan. Momen paling krusial terjadi menjelang turun minum. Lewat skema serangan balik yang sangat rapi, Bruno Fernandes membuktikan kapasitasnya sebagai pelayan terbaik di Liga. Alih-alih mengeksekusi sendiri, ia lebih memilih menyodorkan bola kepada Benjamin Sesko demi mendekati rekor asis abadi milik Thierry Henry. Sesko pun dengan dingin menceploskan bola ke gawang lawan, sekaligus menggenapkan koleksi 10 golnya musim ini. Benar-benar sebuah kerjasama yang efisien dan mematikan. Memasuki paruh kedua, Carrick bermain lebih cerdik dengan memasukkan Mazraoui untuk mempertebal tembok pertahanan. Strategi ini sukses membuat pilar-pilar Brentford frustasi meskipun United harus merelakan 1 gol balasan di menit akhir. Namun, kemenangan ini terasa emosional setelah Casemiro terlihat menitikkan air mata sebagai tanda perpisahan di akhir musim nanti. Mencari pengganti gelandang yang produktivitasnya melebihi penyerang top liga tentu bukan perkara mudah. Kini, fokus United beralih ke laga kontra Liverpool, sebuah kesempatan emas untuk menyegel tiket Liga Champions sambil mendudukan sang rival abadi di rumah sendiri. Manchester United memetik kemenangan krusial di pekan ke-34 Premier League 2025-2026. Bermain di Old Trafford, Setan Merah berhasil menang 2-1 atas sang tamu Brentford. United membuka keunggulan pada menit ke-11 setelah mengawali laga dengan tempo tinggi. Casemiro mencetak gol lewat sundulan di tiang jauh, memanfaatkan peluang awal yang juga melibatkan Amad Diallo dan Harry Maguire. Keunggulan kemudian digandakan oleh Benjamin Sesko setelah Bruno Fernandes menembus lini tengah dan memberikan assist matang. Brentford sempat memperkecil ketertinggalan lewat tendangan keras Matthias Jansen dari luar kotak penalti, tetapi United mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir laga. Kemenangan ini membuat United hampir memastikan tiket ke Liga Champions musim depan.
Tim asuhan Michael Carrick ini unggul 11 poin atas Brentford di posisi ke-6 dengan hanya 4 laga tersisa di musim Premier League, sehingga visi bermain yang tajam dari Bruno Fernandes menjadi kunci kemenangan MU. Fernandes masih menjadi nyawa dari permainan Manchester United. Ia mendikte permainan Manchester United dari awal hingga akhir pertandingan. Di laga ini, ia sukses membuat assist ke-19-nya dan kurang 1 assist untuk menyamai rekor Kevin De Bruyne dan Thierry Henry sebagai raja assist IPL. Back Manchester United Harry Maguire menyoroti perubahan signifikan dalam skema permainan tim yang kini menjadi lebih efektif. Penerapan formasi baru diakui sang pemain telah menciptakan rasa percaya diri bagi seluruh skuad untuk mencetak gol dalam berbagai situasi pertandingan serta memperbaiki organisasi pertahanan. Maguire juga memaparkan korelasi langsung antara perubahan taktik yang diusung manajemen baru dengan tren hasil positif yang diinginkan saat tim masih dipimpin oleh manajer sebelumnya. Peralihan kepemimpinan ini dianggap telah membalikkan situasi sulit menjadi keuntungan bagi tim, terutama saat menghadapi momen-momen krusial di kedua kotak penalti. Manchester United sedang berada di persimpangan jalan. Setelah melewati periode transisi yang penuh tekanan di bawah Ruben Amorim, stabilitas perlahan kembali ke Carrington. Michael Carrick sang mantan jenderal lapangan tengah kini memegang kendali penuh. Membawa United merangkak naik ke posisi 3 klasemen, ia sadar bahwa finish di zona Liga Champions hanyalah langkah awal dari sebuah proyek yang jauh lebih besar. Perombakan skuad secara fundamental. Kerapuhan lini belakang menjadi urgensi utama. Dengan cedera punggung yang menghambat Matthijs De Ligt dan riwayat kebugaran Lisandro Martinez yang mengkhawatirkan, United membutuhkan sosok tangguh yang lebih konsisten. Dan Marcos Senesi masuk ke dalam daftar prioritas. Carrick melihat back bernomor ini sebagai solusi ideal, seorang ball-playing center back berkaki kiri yang bisa didapatkan secara gratis. Senesi diproyeksikan untuk memberikan ketenangan dalam membangun serangan sejak dari area pertahanan sendiri. Peralihan fokus kemudian bergeser ke sektor vital di lini tengah. Seiring dengan rencana kepergian Casemiro, United mulai memantau situasi Aurelien Tchouameni di Real Madrid. Manajemen melihat adanya peluang di tengah kompetisi internal yang ketat di Santiago Bernabeu. Carrick menginginkan Tchouameni bukan hanya sebagai perusak alur lawan, melainkan sebagai poros penyeimbang yang akan mendampingi pertumbuhan Kobbie Mainoo. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan jaminan stabilitas transisi yang selama ini hilang dari lini tengah United. Ambisi regenerasi ini pun menyentuh sektor penyerangan. Di tengah ketidakpastian masa depan beberapa penyerang lama, United siap berinvestasi besar pada sosok Eli Junior Kroenke. Pemain berusia 19 tahun ini dianggap sebagai profil penyerang modern yang fleksibel. Dengan catatan 10 gol di musim debutnya, United dilaporkan bersedia menyiapkan dana 60 juta pound sterling untuk membawa bakat Prancis ini ke Inggris. Dalam skema 4-2-3-1 milik Carrick, potensi komposisi baru ini terlihat menjanjikan. Jika Senesi, Tchouameni, dan Kroenke berhasil didatangkan, United akan memiliki kerangka tim yang lebih segar dan kompetitif. Musim panas 2026 bukan sekedar bursa transfer biasa bagi klub, ini adalah momentum bagi Manchester United untuk membangun kembali identitas mereka sebagai kekuatan yang diperhitungkan di kancah Eropa.